Kalian, nama aku Sabrina. Aku sekarang lagi di kota Jenewa, Switzerland. Aku mewakilkan dari PPI Swiss dan Liechtenstein dari bagian divisi karir. Hari ini kita akan mengadakan Career Talk nomor 2 yang dimana narasumber kita adalah dari Mas Wanda dan Kak Isya Hanum. Mas Wanda berasal dari internasional organisasi WHO di bagian product manager dan Kak Isya dari UNCTAD, UNCTAD, United Nations Conference and Trading di bagian relasi ekonomi. Sekarang kita akan mempersembahkan Mas Wanda duluan untuk presentasi. Boleh disilakan. Dan ada satu lagi, maaf terakhir kali aku juga ada moderator nomor 2, Karaka boleh memperkenalkan sendiri. Oke. Halo semuanya, nama saya Raka. Sekarang lagi kuliah di Zurich, Swiss. Jadi intinya kita adalah tim divisi karir. Saya akan membantu membawa acara bersama dengan Sabrina. Jadi kalau misalnya kawan-kawan punya pertanyaan, bisa juga dikirimkan melalui saya. Kalau enggak, bisa juga langsung ditanyakan kepada narasumber. Gitu aja. Silakan Sabrina. Oke, terima kasih Kak Raka. Ya, mari kita boleh dimulai Mas Wanda untuk presentasinya. Terima kasih. Boleh, terima kasih Sabrina, terima kasih Raka, dan juga terima kasih semuanya. Selamat siang ya untuk yang di Swiss dan sekitarnya. Selamat 24 jam juga untuk kawan-kawan di mana aja, dimanapun Anda berada. Hari ini aku mau terima kasih juga pada PPI Swiss dan Liechtenstein atas kesempatannya yang diberikan untuk setidaknya untuk memberikan satu gambaran ya apa yang kita lihat, misalnya yang aku lihat saat ini posisi Indonesia itu di lensa WHO atau Badan Kesehatan Dunia or World Health Organization. Aku ada mau sedikit klarifikasi juga, mungkin bukan product manager ya. Saat ini aku kerja dengan posisi operational manager untuk COVID Partners Platform, International Partners Platform, dan juga sembari home unit aku itu di Global Influenza Program. Jadi banyak urus mengenai influenza dan juga bicara dengan COVID juga. Fokusnya terhadap lab, jadi berbicara dengan testing, berbicara dengan vaksin, dan juga bicara mengenai network relations terhadap laboratorium. Oke, kalau gitu aku coba share screen ya. Mari kita mulai aja. Aku coba share ini. Kabarin ya kalau kelihatan atau enggak. Kelihatan nggak screen-nya? Ini kelihatannya yang mana nih? Kelihatannya kayak nggak full screen sih. Ini ya? Ya. Oke, sip. So, ya sekedar introduksi juga bahwa presentasi ini mungkin sedikit bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi let's get into this, right? So Indonesia through the lens of World Health Organization. Sebelum dimulai kita bicara mengenai workforce atau sumber daya manusia atau sumber daya orang Indonesia di WHO. Nah, di 31 Desember 2019, total staff dari WHO itu 8.000 mencapai 8.233 atau 3,5 dan peningkatan dari tahun 2018. Ini juga mungkin bisa dibaca juga nanti kalau misalnya PowerPoint-nya mau di-share juga silakan. Nah, ini yang aku mau kembangkan di sini adalah dari 31,6% member states, 62 dari 196 member state itu underrepresented dan underrepresented. Presentasinya ini menunjukkan improvement di tahun 2012 dari sebesar 32%. Nah, development country ini aku bisa kasih lihat ini data 2019 ya. Mungkin 2021 aku belum sempat lagi ngelihat, mohon maaf, tapi nggak akan terlalu besar sih ini perbedaannya.
Jadi bisa lihat itu dari number of countries-nya, 196 member states, developing-nya itu 108. Nah, pertanyaannya adalah, Indonesia itu underrepresented atau within range? Sampai saat ini Indonesia itu di WHO, khususnya WHO nggak hanya HQ ya, nggak hanya di pusat ya, di berbagai region juga, khususnya di Southeast Asia region, itu kita mencapai countries kategori priority list B2, itu countries at or above midpoints of range. Jadi masih ada range di mana kita bisa menambahkan workforce kita di WHO. Nah, Indonesia contribution kita bisa lihat di tahun 2017 kita tuh memberikan sebesar ini US dollar 61.000 6,000 K. Ini dari Indonesia itu kita distribusinya ke Southeast Asia, khususnya di region Southeast Asia. Dan sebagian besar emang dulu itu 2017 itu kita banyak fokus kepada HIV dan hepatitis. 4%-nya itu ke tuberkulosis. Ini meningkat, jadi 2019 ini terjadi 23% peningkatan. Jadi mulai berkembang di program areanya. Jadi HIV ada, kita cover malaria karena pada saat itu ada outbreak malaria juga. Tuberkulosis juga masih tetap untuk sustainability dan antimicrobial resistance. Nah, tahun 2020 ini meningkat lagi 8.600 K, hampir 9 K, 9.000 K. Peningkatan lagi 14%. Ini juga program areanya juga semakin berkembang ya, istilahnya lebih ekspansinya itu lebih besar, dan dari berdasarkan total contribution kita bisa lihat juga sedikit nimpang bahwa workforce kita juga bertambah. Jadi masih ada ruang untuk kita bisa menambahkan istilahnya staff-staff dari nationality Indonesia ke WHO. Now, pertanyaan, the $1 million question is, everyone wants to get in, but hardly anyone knows how, kan? So, aku suka nih dari Colin Wright ini, bilangnya one size fits all. Great for socks, but bad for belief, right? Karena orang lihat saat ini, jadi aku ambil satu analogi di mana orang lihat WHO ini, oh harus lulusan dokter, setidaknya public health, yang untuk bisa masuk dan bisa apply ke situ. Ternyata tuh enggak, ya. Jadi ternyata faktanya di awal 2020, WHO itu rekrut lebih banyak non-medical staff dari selama in the last 5 years. Jadi ini kita bicara mengenai IT, kita bicara mengenai project manager, kita bicara mengenai sampai ada UV design, experience user experience designer, banyak, dan translator, banyak sekali bidang-bidang yang WHO saat ini nerima. Soalnya kita tidak hanya fokus terhadap medical. Yes, of course, that's one of our pillar. Tapi kita juga membuka peluang-peluang untuk istilahnya konsentrasi atau major lain. Begitu juga sebaliknya. Aku ini lulusan hubungan internasional. Hubungan internasional kebanyakan pemikirannya kan, oh mau masuk DEPLU atau enggak mau masuk organisasi internasional. Dan kita kebanyakan terlena dengan, oh hubungan internasional berarti bisa nih masuk nih ke international organization. Well, that's not true, karena balik lagi ke one size fits all. Hanya hubungan internasional aja itu tidak cukup. Jadi kita harus ambil juga spesifik, mau ambil ke project manager, mau ambil ke bisnis, kita mau ambil ke ekonomi. Get your how to call it, the graduate degree. Jadi biar lebih fokus, ambil masuk kemana. Nggak apa-apa kalau misal kita punya general kayak international organization, nggak apa-apa, asal kita fokus masuk mana, ke ekonomi, itu kita bisa lebih mengarahkan ke tujuan kita untuk ambil suatu posisi di suatu organisasi. Organisasi ini bisa kemana aja, nggak hanya WHO. Ini yang tujuannya. Nah, how to enter? Udah pernah ke gedung WHO belum? Ini dalamnya kayak gini nih, bagus ya. Tapi sekarang kita udah jarang ke kantor karena pandemi. Jadi aku pasang ini biar ini aja, melepas kangen aja. How to enter? Now, ini ada beberapa cara di sini. Jadi dari global internship program, dari volunteer, dari konsultan, JPO atau Junior Professional Officer, dan juga staff. Nah, ini di sini aku ngasih tahu beberapa poin, 5 poin lah istilahnya, yang aku lihat istilahnya pengalaman aku untuk melihat beberapa kawan, juga beberapa kolega.
Itu personally aku sendiri, aku masuk dari WHO Global Internship Program. Aku ada kerjasama dengan universitas yang aku jalani di sini ya, namanya Webster University George Herbert School of Business and Technology. Itu ada program untuk masuk ke badan UN, any badan UN terserah. Nah, aku tertarik ke WHO karena pada saat itu posisi yang ditawarkan adalah mengenai tembakau atau tobacco. Jadi aku mulai dari internship program bersama yang namanya Tobacco Free Initiative sebagai researcher untuk pajak tembakau di Indonesia. Jadi mulai dari situ terus kita networking lah istilahnya, ikut organisasi, ikut intern board, jadi vice president di intern board dan segala macamnya. Nanti aku bisa cerita kalau ada yang mau nanya juga sih. Dan itu masuk dalam university program, di university program dari with the UN. Nah, terus ada juga recommendation atau referral. Ini juga bisa dari kawan atau dari bekas kolega atau ex kolega yang mungkin pernah kerja di satu negara bareng. Itu juga bisa didapat referral kalau misalnya orangnya sudah bekerja di organisasi, misalnya taruh di WHO. Ini juga bisa masuk dari JPO, dari Junior Professional Officer. Ini biasanya kerjasama atau kolaborasi dari public sector atau government institution. Itu juga bisa secondary atau special project. Nah, JPO ini biasanya masuk sebagai posisi P2. Nanti aku jelasin professional grading. Nanti ada di salah satu slide. Dan terakhir ini collaborators. Jadi misalnya taruhlah saat ini aku kerja banyak dengan Bill and Melinda Gates Foundation untuk masalah uang untuk vaksin misalnya, atau dana donor untuk vaksin. Nah, biasanya itu ada yang namanya counterparts kita. Misalnya mereka kontraknya udah mau selesai, tapi kayaknya sayang nih karena orangnya bagus, kerjanya bagus segala macam, dan juga kita tuh gel banget gitu, kerjanya bareng. Jadi kita bisa rekomendasikan dia. Jadi itu berdasarkan company atau institution atau organization di mana we talk to each other dan kita setujui dengan supervisor masing-masing untuk dia hijrah ke organisasi kita. Ini juga bisa berbentuk seperti itu. Tapi mungkin ini lebih ke upper management ya, udah mungkin ke manager atau unit head. Nah, untuk ini ada merah ini nih. Anyhow. Nah, fits the bill. Maksudnya itu dari diri kamu sendiri itu ada nggak ini traits-nya ini, communication. Ini yang penting. Untuk ini ada traits dalam atau inner circle yang kita setidaknya harus punya, walaupun tidak perlu 100%, but at least 20% kita harus ada skill ini. Does your skill fits the bill, itu pertanyaannya. Dan ini adalah competencies. So, jadi untuk masuk WHO itu biasanya ada yang namanya proses interview, dan interview itu competency based questions. Nah, ini adalah based on competencies, overall attitude, technical expertise, knowing and managing yourself, all of this. Ini semua akan ditanyakan di saat interview. Nah, inilah performance itu berdasarkan dari competence, the what or the things that we have, dan the competency and the how we're gonna do with the what that we have. Basically itu. Nah, what does it take untuk bisa masuk? Nah, ini dia. So, normally ini istilahnya rule of thumb aja yang pendapat aku ya. Semua ini personally dari pengalaman aku. Normally it's advanced university degree, but also depends on the position. Excellence command in English or French, karena kebetulan kalau misalnya di WHO HQ ya, karena kita kan di Jenewa, jadi banyak yang istilahnya banyak yang berbicara berbahasa Prancis, tapi English itu emang masih diutamakan. Terus additional language is an asset, of course, hampir semua pekerjaan juga ada hal seperti itu. Nah, ini the most important component is previous work experience. Nah, kalau misalnya dari level ini P1 itu bisa dari nol experience, tapi basically doesn't exist. Ini biasanya di posisi di mana misalnya special position that is created for you, tapi itu sangat jarang. Sangatnya 3 kali malah, sangat jarang. Nah, P2 ini kurang lebih 2 tahun, P3 kurang lebih 5 tahun, P4
7 tahun, P5, 10 tahun pengalaman kerja. Ini juga depends on the position again, mau masuk ke bagian mana. Interview tips, ini juga kalau nggak salah aku lihat kemarin uh, yang dari dari apa Google bicara mengenai CV ya. Mungkin aku bicara nggak mengenai CV, mungkin CV bisa bisa lihat sendiri, dan ini mengenai interview tips ini yang sangat diutamakan di WHO pada saat masuk dalam tahap interview competency based questions. Nah, ini pertanyaannya itu harus dijawab sesuai dengan alur STAR, kita bilangnya situation, task, action, result, and reflect on what the result was. Ini nanti bisa dibaca sendiri, tapi intinya itu adalah kita harus bisa menceritakan suatu situasi dan tugas kira-kira apa aja yang bisa dilakukan, dan actionnya apa yang pada saat kita ambil, pada saat kita tahu tasknya apa aja yang di list of the task. Dan habis itu resultnya itu seperti apa. Setelah kita lihat resultnya, kita juga bisa reflect apakah ini bagus, apakah kita masih perlu improve, ataukah perlu ada reaksi lebih oh, itu ada distorsi ya, dari apa suatu project atau dari supervisor. Nah, ini yang aku ajuin ke apa ke organizer ya acara mengenai professionalism dan juga nationalism. Ini sangat, waktu itu aku ikut acara di Unpar ya, karena aku lulusan S1-nya di Unpar Parahyangan. Itu ada pertanyaan yang menarik mengenai professionalism dan nationalism. Aku berharap nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan. Jadi aku nggak mau bahas terlalu banyak di sini. Yang aku mau point adalah apakah professionalism dan nationalism itu suatu hal yang dua hal yang bertentangan atau suatu hal yang bisa sejalan gitu loh. Yang aku lihat pengalamannya, aku pengen dengar dulu dari kawan-kawan semua yang saat ini. Mungkin ini nggak hanya di international organization, mungkin banyak di perusahaan-perusahaan lain juga selalu khususnya diaspora, khususnya di diaspora selalu dihadapkan dengan suatu situasi yang mungkin mempertanyakan either kita, are we gonna opt into the professionalism or the being professional, or looking at our country, kalau ini berdasarkan kasusnya tentang negara kita sendiri, are we gonna lean into nationalism gitu. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, ini yang terakhir, words to live by. Pertama, determine your goals. Itu selalu dengan dalam segala macam, maupun mau kerjaan, mau belajar, mau tugas akhir, selalu determine your goals. Set up the time, dan juga set up clear pathways as well on the ways, on the steps untuk mencapai goals tersebut. Stop finding happiness, find joy instead. Be agile and take risk. Ini juga harus dilihat risknya, dan juga agile-nya tuh harus setidaknya sama-sama seimbang. Build relationship, not network. But start with network and then build relationship. Habis itu take good care of people next to you. Ini penting juga, karena mungkin kita nggak tahu bahwa kolega kita yang duduk sebelah di sekat-sekat kita ini di kantor, mungkin tuh akan jadi bos kita nantinya gitu loh. Because it happens with a lot of my friends, kayak gitu. So be nice to the people next to you. Itu adalah kata-kata words to live by dari aku. So thank you, good luck, dan juga stay healthy. Dan aku kembalikan lagi ke Sabrina. Silakan, terima kasih ya. Terima kasih banyak Mas Wanda atas bagus presentasinya. Untuk sekarang mau langsung ke Kak Isya atau pertanyaan dulu? Terserah, enaknya gimana? Kalau gitu boleh langsung, nanti supaya pertanyaannya bisa digabung semuanya. Oke, sure. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak PPI sudah arrange acara temu virtual hari ini, dan halo untuk semua peserta yang udah join. Nama saya Isya. Saya saat ini sedang bekerja di UNCTAD, United Nations Conference for Trade and Development. Sedikit tentang UNCTAD. UNCTAD ini adalah badan United Nations yang kerjanya mencangkup international trade.
dan semua hal yang berhubungan dengan dunia itu, mulai dari trade agreement, sampai port, sampai global value chain, sampai some digital aspects of international trade. Bedanya sedikit dengan IMF atau WTO yang mungkin teman-teman juga tahunya dua badan itu juga kan ngurusin trade, international trade and investment. Kalau IMF fokusnya lebih ke makroekonomi, fiscal sustainability, dan WTO untuk arbitrasi. UNCTAD ini semua kerjaannya selalu tujuannya untuk SDG dan untuk lebih kepada development dan making sure that negara-negara yang melakukan international trade mendapatkan benefit dan kegiatan trade ini inklusif untuk semua negara, baik yang kecil, besar, not just developed countries. So that's basically the big work of UNCTAD. Saya bekerja di divisi investasi dan enterprise. Kalau ada di sini teman-teman yang belajar ekonomi, fokusnya lebih ke foreign direct investment, investment agreements, all those stuff. Mungkin bisa dari peserta ini menarik juga untuk tahu ada nggak participants yang belajar bidang ini. Saya kebetulan lulusan ekonomi, S1 saya ekonomi UI, ilmu ekonomi, terus S2-nya economic policy dan nggak sengaja ambil international affairs juga, which turns out to be a very good background for my job. Tapi saya juga I'm a big proponent of specialization. Jadi untuk teman-teman mahasiswa penting banget untuk mengkerucutkan pengalaman dan skill di satu bidang. Itu menurut saya pribadi, karena dunia ini banyak generalis. Jadi kalau ekonomi aja, begitu masuk ke dunia kerja, you'll find jobs that are very specific. Kadang bidangnya spesialisasinya, kadang ada yang I don't know, nuklir sampai khusus perjanjian misalnya legals dalam bidang kesehatan gitu-gitu. Jadi it's important to start thinking about specializing untuk yang lulus S1 ya. Kalau yang lulusan S2 biasanya udah lebih punya spesialisasi. Itu sedikit tentang UNCTAD. Day-to-day job-nya, it's a mix between capacity building, menyediakan training untuk negara-negara, banyaknya negara-negara berkembang dan kurang berkembang, advokasi juga untuk beberapa topik seperti gender equality dalam scope international trade tentunya, research juga banyak, kemudian apa lagi ya, ya itu tiga pilar itu, capacity building, advocacy, and research. Menarik banget Mas Wanda sudah memaparkan hal-hal yang penting tadi ya, skills-nya sampai skills interview, some of the levels described oleh Mas Wanda tadi yang P1, P2, P3. That's a very important information to know if you're trying to join the UN. Saya kebetulan masuk lewat program yang bernama Young Professionals Program. Bisa dicari di Google detailnya, tapi
basically it's a big annual recruitment process yang dilakukan oleh UN, dan tiap tahun ada negara-negara yang dikasih kesempatan untuk apply. Jadi bisa dicek tahun depan misalnya ada negara apa aja, dan kalau Indonesia masuk situ, I really recommend you try. Even untuk S1 yang mungkin seperti kata Mas Wanda tadi, biasanya rekrutmen UN banyak kan untuk yang sudah S2, tapi teman kita di sini suaminya Mbak Yonika itu adalah salah satu dari sedikit grup yang spesial, karena kalau nggak salah selepas S1 langsung bisa masuk YPP. Dan rahasianya itu menurut saya spesialisasi. Jadi make yourself unique enough to be wanted, karena it is also possible gitu. Apalagi ya, background UNCTAD sudah, YPP sudah. I guess that's it. And I would love to hear the questions actually. Jadi supaya lebih tahu apa yang membuat penasaran peserta hari ini. Terima kasih Kak Isya. Sekarang kita akan pindah ke questioning session. Jika kalian yang ada punya pertanyaan bisa taruh di chat. Kalau misalnya malu, kalau mau bilang pun juga nggak apa-apa, tinggal di unmute. Jadi kita dapat pertanyaan dari Elisa. Untuk mungkin Mas Wanda dan juga Kak Isya bisa dijawab, bagaimana kalian bisa ngestabilisasi your work life. Mungkin mau aku dulu atau Isya dulu? Mas Wanda dulu silakan. Work-life balance, interesting question. Untuk saat ini, sangat, I mean, it's very unfortunate kalau nanya ke aku, karena I really don't have any work-life balance selama COVID masih pandemi ya. Jadi sedikit sulit karena we have really back-to-back meetings dan segala. But one thing for sure is kita harus tarik satu silver lining di mana, life is much important than actual work. Kalau misalnya aku boleh jujur ya. So saat ini aku juga berkeluarga, so I think my family is more important than my work. Itu yang aku selalu tarik garis tengah. Dan juga aku work-life balance dalam hal ini mungkin aku lebih tarik kepada scheduling. Jadi dalam artian if the work requires us to work like 9 to 5, stick to the 9 to 5, and after 5 disconnect. Like really mungkin disconnect dalam artian mungkin setelah jam 5 itu ada kesempatan dengan keluarga, makan malam lah istilahnya. Itu yang aku selalu tarik kunci adalah kita harus bisa makan malam bersama. That's all. Terus ada sekitar sejam atau 30 menit lah setidaknya untuk main dengan keluarga, dengan anak-anak. Setelah itu kalau emang mau istilahnya reconnect, itu juga hanya untuk browsing atau untuk lihat email, untuk besok kita reply seperti apa. So I think it's just creating a principle for ourselves. Menurut aku ya, work-life balance dari yang aku lihat ya. Or else kalau kita nggak punya work-life balance saat ini, I mean, for dalam kasus aku, you gonna go insane, dude. I mean, like bisa rapat terus sampai jam 9 malam karena kan time zone beda di US di mana segala macam. Jadi stick to the time and try hard. And if you have try hard, you try harder untuk stop dari dan hanya mengikuti jadwal dari pekerjaan. That's all dari aku. Thanks. Menarik banget Mas Wanda, soalnya juga berkeluarga. Kebetulan saya belum berkeluarga. So the struggle is also just to turn off my laptop sih. Dan itu menurut saya semua apapun bidangnya di kala pandemi ini, everyone's having a hard time really just shutting off their laptop karena nggak ada physical break antara mesti pulang, tutup pintu kantor dan commute misalnya. I am
very fortunate that my work kebetulan pas pandemi ini cuman workload aja. Kebetulan kami lagi memantau all the rescue and recovery packages around the world and how it relates to trade. It's really interesting, busy, but it's pretty much very safe and very calm compared to my friends working in the field. And so that's what I'm trying to remember. Banyak teman saya yang bekerja di misalnya Kabul, di Kongo, yang have real, not just mentally, but physical worries gitu. Jauh dari rumah, berada di negara yang relatif lebih sulit akses kesehatannya gitu. So, but also I think wherever you are, it's having that, you know, that necessary break untuk bisa just calm yourself down. And yeah, kata Mas Wanda benar, whatever you do, it's also you're helping people and whatever, but it's also, you know, help yourself, save yourself. Kira-kira begitu. Oke deh, terima kasih atas jawabannya. Sekarang belum ada pertanyaan lagi dari grup chat. Aku pengen nanya, kan tadi Kak Mas Wanda sama Kak Aisyah udah menjelaskan bagaimana cara daftar ke organisasinya. Tapi mungkin ada tips ya, karena kan sekarang mungkin orang-orang lagi kesusahan dengan masa COVID sekarang. Itu tuh mengefek nggak dalam rekrutmennya atau posisinya, mungkin bisa diberi nasihat atau detail selanjutnya. Isya mau duluan? Boleh. Tipsnya menurut saya 2 kali ya kalau di saat sulit seperti ini. Yang pertama, just build your network. Kalau sudah tahu mau bidangnya apa, topiknya yang pengen, what's, you know, sort of the topic that you're passionate about, you want to contribute in, surround yourself with these people. Make sure you're up to date with the most recent findings or research in that field gitu. Jadi misalnya topiknya misalnya kesehatan ibu dan anak misalnya. Surround yourself with the people, get in touch with someone in that field. Ask for a chat gitu, bilang Mbak, saya tertarik sama bidangnya. Boleh nggak nanya-nanya tentang kerjaannya? And that way you really get the information beyond desktop research gitu, dan bisa dapat some wisdom dan informasi yang you probably won't get otherwise. And while you're reaching out to people in that field, take time to work on your skills. Jadi kalau misalnya udah berbulan-bulan belum dapat kesempatan juga, take time to specialize and sort of upskill yourself. Kayak meskipun misalnya S1, tapi kalau di bidang saya ya, at least kita selalu cari orang-orang yang bisa program R, Python, bisa graphic design. So these really usable skills di banyak program di UN itu sih. Jadi network and specialize. Aku juga mau echo Isya ya. Itu kayaknya I just want to echo what you just said. I think it's true. It's really true. Mengenai upscaling diri sendiri, yourself, mengenai skill juga selama pandemi ini, selama nyari kerja, betul, cari sertifikasi, cari whatever it is to, you know, you build your own capacity. Kalau yang selama ini belum bisa Excel lah, taruhlah, jadi cobalah belajar Excel, VLOOKUP dan segala macam, berbagai formula. Jadi jangan pada saat ditanya bisa Excel, bisa, terus nanti pas dites cuma ya bisa 1 tambah 1 sama dengan sum segala. No, that's not kalau bisa Excel. Belajar makro, belajar R, belajar Python, dan sekarang banyak di UN sudah mulai masuk ke
misalnya perkembangan teknologi di UN sendiri itu udah besar ya. Jadi mereka udah menggunakan banyak web platform lah istilahnya. Kalau misalnya mau ke arah situ ya tujuannya. Tapi intinya adalah mengembangkan skill diri sendiri. Yang kedua yang aku bisa kasih ini juga tips adalah know the opening atau the recruitment plan atau schedule in advance. Itu penting banget karena taruhlah kalau misalnya dan juga know the situation. Kalau misalnya dari sisi WHO pandemik terjadi nih, berarti COVID kan besar. Jadi otomatis there will be a lot of recruitment untuk orang-orang butuh untuk COVID because COVID is new untuk kita. Dulu kita namain itu virus X. Jadi there's not many people work gitu dan cuma istilahnya satu orang yang ngerjain sampai diidentifikasi menjadi suatu coronavirus disease tahun 2019 ini tiba-tiba jadi satu department. So it means that lihat kemana apa namanya dan kok ini aku lihat dari WHO ya. There is a lot of recruitment saat ini untuk COVID, specifically untuk COVID. Anything dari data analysis, dari researcher, dari project manager, all of it. So lihat dari situasi dunia, lihat dari jadwalnya, dari websitenya, dia biasanya penerimaannya kapan aja dan selalu nggak tahu sekarang UN tuh pakai apa ya? Pakai UN masih pakai UN apa namanya karir itu nggak sih? Jira apa sih namanya? Inspira Inspira. Iya kan? Iya, apa Mas Inspira. Cek terus jadwalnya dan juga kalau aku boleh kasih masukan, apapun nama posisinya kalau itu kamu merasa apa namanya qualified, apply aja dulu. Karena bisa dilihat betapa apa namanya karena UN sistem komputernya aku tahu juga di dalam Inspira atau di WHO juga punya sendiri namanya apa sih namanya lupa deh pokoknya. Jadi tuh mereka tuh ada polanya. Jadi orang ini tuh apply terus konsisten atau enggak. Jadi bisa dilihat di situ dan juga mereka akan mengkerucutkan sendiri terhadap satu spesifik. Jadi makanya ada email selalu kalau misalnya udah daftar nanti ada email. Oh, ini ada pembukaan posisi ini. Are you interested? Karena komputernya sendiri itu mengidentifikasi your qualification pada saat apply satu posisi ini disesuaikan dengan posisi-posisi lain yang available gitu. Jadi bukan jangan malu, maksudnya don't shy away untuk apply apapun saat itu ada karena referensi dari yang kamu tulis di aplikasi pertama itu akan terus digunakan untuk kalau misalnya ada opening recruitment yang lain. So, know your schedule dan pantau terus dan I mean everybody experience like I don't know 100 sampai 200 aplikasi. So it's normal. Menurut aku, it's not something new untuk orang-orang yang benar-benar tertarik. Everybody has a dream, but in order to do that, you gotta pave your own way. Kalau mau itu harus kerja keras dan harus kerja keras. So don't shy away dan juga jangan takut tangannya kotor gitu lah istilahnya. Kalau mau nyampe tempat itu, you gotta do what you gotta do. That's all. Terima kasih. Terima kasih jawabannya keren banget kakak-kakak. Terus aku boleh nimbrung sedikit. Iya, jadi menarik tadi yang disampaikan Mas Wanda dan Kak Isya ya. Apa istilahnya pokoknya upskilling dan juga kalau misalnya pakai bahasanya Mas Wanda, you gotta make your hands dirty lah. Tapi saya juga pernah baca artikel pokoknya disampaikan bahwa sebetulnya tuh orang merekrut kebanyakan dari pokoknya sistemnya offline, alias tadi juga kayaknya sempat dibahas juga mengenai referral atau network ya. Itu gimana? Kalau dari sistemnya UN sendiri, apakah memang sebetulnya yang namanya rekrutmen kebanyakan rekrutmen internal, jadi orang-orang internal yang sebenarnya diambil, atau sebetulnya kebanyakan juga kita menyaring dari yang namanya sistem terus kita pilih satu-satu. Itu karena kan keduanya ini udah jadi orang dalam ya, kurang lebih. Kita pengen dengar sendiri sih sebenarnya yang terjadi sebenarnya seperti apa. Boleh aku jawab dulu. Soalnya ini menarik. Jadi karena ini kejadian untuk aku sendiri sebenarnya. Oke. Ya. Jadi memang banyak istilahnya rumor lah mengenai ini posisi sebenarnya untuk orang dalam, ya kan, untuk orang yang udah lama kerja di situ dan juga diciptakan untuk dia khususnya. Yeah. I'm not gonna lie, I'm not sugarcoating anything. Itu kejadian memang ada beberapa kasus memang seperti itu. Tapi, nah ini yang perlu diingat juga. Jadi kalau
posisi yang udah di-advertise, istilahnya di-advertise externally, whether you're not selected or you're selected, you are recorded. Itu yang penting. So, you are recorded, you'll be a reference for other positions yang mungkin nanti akan terbuka. Jadi ada beberapa kasus di mana ini posisi sudah di cater lah atau di shape untuk orang tersebut. Tapi pada saat interview dan actually proses administrasi dan segala macam, ternyata orang itu walaupun TOR-nya juga TOR yang dia kerjakan, there's somebody else better. Nah, dalam hal itu WHO ini khususnya dalam hal audit ya, ini kita tidak bisa melinding terhadap suatu hal yang tidak sekompeten yang kandidat satu lagi. So there are many cases di mana orang yang sudah disediakan, istilahnya udah di designated terhadap posisi itu dan pada akhirnya nggak dapet. Jadi so again ini salah satunya kejadian di saya sebenarnya posisi saya dulu ini untuk orang lain. So I created enemies at the beginning, but I don't know. Jadi aku ikut external recruitment dan ini juga berdasarkan referral. Nah, referral di sini bukan berarti nama kamu itu ditaruh langsung sama orang itu. No, no. Referral ini berarti orang itu menginformasikan, "Hey, ada opening nih di sini. Kayaknya lo kompeten untuk ke situ." Gitu loh. So go ahead gini karena ini lagi buka dan juga nanti I can give you not attestation appraisal, referral lah, referral letter terhadap si recruiter. Gue kenal nih orang, nih kerjanya bagus dan segala macam. So it doesn't ensure you untuk dapat posisi itu, but at least networking dan juga build relationship yang seperti tadi aku bilang is important karena itu adalah step untuk mencapai dari tujuan tersebut untuk mencapai namanya di level tersebut. Nah, yang mengenai istilahnya titipan dan segala macam. No, khususnya untuk staff ya, I don't see that karena semuanya ya khususnya untuk WHO. This is not because I'm a WHO staff. Emang mereka benar-benar objektif saya ngeliat dan juga mereka udah dikembangkan, so HR-nya juga lebih advance dan juga mereka ada I don't know the system yang mereka lihat dari CV segala macam kata-kata apa yang akan di consolidate dan juga lihat dari penilaian values cara penulisan CV dan juga berdasarkan interview. So no, I don't really believe in that. So what I believe is it's an equal opportunity di mana whether you get it or not, it's you are recorded there. That's basically it. So don't shy away again. Itu pesan aku. Go ahead. Ya, silakan Isya. Jadi kalau eksternal dalam rekrutmen ini ya, yang pengalaman gue, memang setiap posisi yang dipublish pasti ada internal dan external candidates. Nah, salah satu career progression di UN itu memang kebanyakan posnya diumumin. Jadi untuk make sure equal opportunity ini. Jadi memang selalu ada internal candidate sih yang sudah berarti kan udah punya knowledge terhadap timnya gitu-gitu kan. Tapi juga sering kalaupun ada external candidate yang beneran shines through, they will get in karena ujungnya itu setahu gue blind selection gitu. Jadi sampai paper dan tes itu timnya nggak tahu ini punya siapa, dosiernya punya siapa. Nah, nanti begitu tahap interview baru. Tapi again, gue rasa sih sistemnya cukup bagus untuk equal opportunity ya, meskipun pas sudah ketemu muka dan interview. Nah, so gue juga kalau kandidat yang sudah lewat tes tertulis dan interview itu, mereka akan masuk ke pool talent yang bisa diakses oleh manajer tim lain. Jadi untuk misalnya posisi tertentu nih, P3, lulus tahap tes, habis itu udah interview. Nah, kalau ujungnya pun nggak kepilih, nanti sama HR, nanti dokumen lo bisa diunjukin ke tim lain yang sedang rekrut. Jadi kalau ada opening,
you'd be in the consideration gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi sense-nya internal lebih unggul ya karena itu, karena mereka memang sudah di sistem itu dan seringkali udah di tim itu. So I guess for managers that does make sense, but it's also often the case external hire-nya sangat memukau sehingga mengalahkan internal candidate. That happens a lot too. Gitu. Aku ada pertanyaan untuk Kak Isya, kan katanya internal memang lebih memukau gitu. Jadi kalau buat eksternalnya, poin apa yang bisa bikin lebih memukau untuk Lebih memukau. bandingin internalnya? Biasanya kalau datang dengan experience yang lebih lama, lebih dalam, itu sih experience biasanya years of experience. Dan pun ini ya, kalau skill interview gitu kan sometimes some people are very good at it and it shows. So itu sih, pas interview adalah saatnya memukau tim. Sama itu biasanya years of experience. I think that matters. Oke, jadi fokusnya ke experience sama maximize interview. Oke, presentasi skillnya kali ya, mempersembahkan lebih ke personal brandingnya untuk diri sendiri. Absolutely. Then also it's when the hiring team wants to know whether you'll fit, right? Jadi kalau lo juga yakin bisa masuk dan berkontribusi dan bekerja dengan baik, please make sure that shines through during the interview. Oke. Jadi benar ya kata Mas Wanda sebelumnya, jangan malu-malu, mau percaya diri aja. Terus aku boleh tambah lagi. Sab duluan deh kalau misalnya mau. Gak apa-apa, aku tadi coba Oke. Iya, jadi menarik ya. Tadi kan Kak Isya menyinggung mengenai interview. Jadi kita juga sempat kedatangan narasumber, pokoknya dari Google, itu tuh Mas Himawan. Pokoknya Mas Himawan bilang sama juga interview, cuman saya pengen narik sedikit lebih jauh. Kalau misalnya di teknologi, maksudnya perusahaan teknologi, mereka interviewnya kebanyakan skill based ya. Jadi contohnya kalau waktu itu Mas Himawan bilang mereka tes coding lah di tempat gitu. Saya penasaran kalau misalnya organisasi semacam UN, apakah ada yang namanya test based interview atau skill based interview on site? Kalau misalnya ada, semacam apa sih? Katakanlah misalnya skill seperti project management. Itu kan sebenarnya kemampuan yang diukur, maksudnya nggak bisa dalam satu waktu ya. Mungkin harus bisa didemonstrasikan dari pengalaman. Tapi kalau misalnya ada, gimana sih cara mengukurnya saat interview? Contoh aja sih tadi. Atau misalnya data analysis, macam yang itu. Menjawab pertanyaan skill based tadi, itu kalau di UN, nggak tahu di WHO ya, tapi kalau di sekretariat yang di bawah UN sekretariat, itu tesnya tes tertulis. Jadi itu biasanya di awal. Kadang, jadi tahap pertama just papers and CV. Tahap kedua itu baru tes skill. Jadi kalau yang legal biasanya you write something. Kalau quant you churn some numbers dan lain sebagainya gitu. Pas interview live itu biasanya sudah generally, tapi ada juga sih beberapa kasus yang suka ditanya on the spot. Tapi generally udah bukan skill lagi. Jadi assuming you pass the basic skill kompetensi, pas interview itu biasanya lebih ke skill management, skill dealing with people. Tapi penting banget, tetap penting untuk mempersiapkan latihan pertanyaan-pertanyaan yang kayak some of the general ones, biggest success, biggest failures, and how did you go about doing it. Practice it with your friends, have a mock interview. Kadang pertanyaannya juga menjurus ke skill. Tapi setahu saya nggak akan seperti yang Google itu kayak suruh program di tempat atau apa gitu. Ya. Oke.
boleh aku tambahin? Silakan. Kalau di WHO disuruh operasi di tempat, enggak lah. Enggak. Jadi apa setuju banget tadi kata ya, apa Isya juga. Biasanya kita juga di WHO kita ada tes tertulis juga sebelumnya. Jadi first level adalah level administrasi, yaitu dilihat dari qualification kita, apa kita sesuai, maksudnya sesuai dengan apa yang kita apply dan juga sesuai dengan apa yang ada di CV kita gitu loh, ya kan? Itu dilihat kalau misalnya kita pass, nanti dikirim email konfirmasi bahwa Anda telah lulus untuk tahap 1. Nah, tahap 2 ini lebih ke arah skill tadi, tapi lebih tertulis. Misalnya untuk project manager biasanya nanti dikasih satu situasi di mana kita ada 75 member state yang ingin mengajukan untuk menjadi pilot suatu project misalnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah jadi kalau misalnya tertulis itu biasanya kita disuruh bikin presentasi berdasarkan step-step kita, analisis kita, dan juga what are next steps itu loh. Jadi itu aku ngalamin juga buat presentasi. Nanti pada saat di interview itu kita presentasi dari dari situasi ini, bagaimana kita menganalisis situasi, bagaimana kita memberikan satu jalan keluar atau solusi, dan bagaimana jalan next steps dari kita. Itu dari tahap 2-nya. Nah, tahap 3-nya itu ya pada saat yang sama juga interview. Nah, interview ini yang tadi aku bahas, skill itu kalau di WHO, mungkin di UN juga biasanya sih ya, ada yang namanya competency based questions interviews. Itu berdasarkan tadi dari ring luar yang aku lihat di presentasi. Jadi teamwork, nanti ada juga pertanyaan spesifik terhadap suatu technical questions. Nah, di situ tuh pertanyaannya tadi seperti yang Isya bilang. Jadi ini tell me about your let's say the situation where you have to di mana kamu harus melewati suatu protokol yang tidak sesuai dengan yang peraturan dari suatu organisasi gitu untuk mencapai tujuan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan kayak gitu mungkin terdengarnya simple ya. Tapi kalau jawaban kita simple juga, nilai kita juga simple istilahnya di mereka. So jangan tarik satu garis di mana simple. No. Jadi pas dikasih pertanyaan simple, jawaban kita ikutin seperti tadi, STAR. Jadi bahas situationnya gimana. Terus kita list task-task apa aja kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mencapai suatu solusi dari situasi tersebut. Terus action kita seperti apa yang kita ajukan, apa yang kita lakukan. Terus R-nya itu resultnya seperti apa. Jadi setelah kita misalnya ada deadline yang kita pass, kita udah kelewatan di deadline. Apa yang harus kamu lakukan? Oh, harus infokan terhadap counterpart kita bahwa kita akan tidak mencapai deadline gitu loh. Apakah ada extended time period? Jadi komunikasi jalan terus. Nah, terakhir reflect dari aksi atau action yang kita lakukan itu dampaknya apa aja nih, impact-nya apa, orang itu jadi tetap percaya atau lebih assure dengan action kita, atau kita butuh improve diri sendiri. Jadi menjawab pertanyaan itu tuh harus sesuai dengan pengalaman ya, maksudnya harus sesuai dengan yang tahap-tahap itu, STAR itu. Makanya aku taruh di presentasi aku bahwa kalau bisa, memang dalam situasi interview biasanya orang panik ya, apalagi walaupun pertanyaan simple dan kita di pikiran tuh banyak nih jawabannya, tapi untuk strukturalisasi jawaban itu kadang-kadang sulit. Nah, selalu ingat STAR. Jadi STAR itu situation, task, action, result sama reflect. Jadi kalau bisa walaupun itu cuma satu sentence pendek, tentu harusnya bisa menggambarkan satu komponen dari STAR tersebut. Jadi biar kita juga teratur jawabnya, terstruktur, dan orang juga bisa lihat, oh ini orang tahu nih metodenya. Jadi we're not going into the interview blind gitu loh. Kita udah tahu metodenya apa. Belajar, benar kata Isya juga, latihan sama temen. Kalau misalnya temen kasih pertanyaan apa, kita jawab. Dan itu jawab itu nggak boleh juga ngalor ngidul lah istilahnya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi terus struktur sampai result sampai reflect. Dan setelah itu stop, jangan jawab apa-apa lagi. Udah, diam aja, nanti lihat nanti refleksnya mereka gimana. Kalau ada pertanyaan lanjutan, nah kita balas gitu. Jadi always react, gitu aja sih. Makasih keduanya. Intinya
kalau misalnya kita punya jawaban yang udah dipersiapkan tuh bukan suatu hal yang aneh ya, maksudnya terutama pakai rumus STAR tadi. Ya, Raka, kalau boleh gue juga tambahin, sewaktu gue ikut interview itu kan, gue udah bikin list beneran nih, kayak seriously, each of the competency topic itu ada kayak 10 pertanyaan, dan every question waktu itu gue bikin kayak di satu Excel itu tuh udah dengan segala macam work experience dan pertanyaan segala macam tuh udah bikin. Jadi, so any question that comes my way, gue udah bisa langsung referensi. Oh, ini untuk competency based teamwork. Oh, ini pertanyaan nomor 3. Oke, so jadi gue tinggal baca doang gitu loh. Because usually the interview bisa pada saat itu gue udah pakai web virtual ya. Jadi gue tinggal baca aja. So it's basically it's fine. Tapi ya persiapannya itu emang such a pain in the anyway. Tapi strateginya it work, Mas. Oke. Terus ini aku buat terakhir kali pin pertanyaan dari chatnya juga dari Kak Ratna. Aku sekalian gabungin semuanya. Jadi ada pertanyaan kalau misalkan untuk WHO dan UN itu lebih mana yang di preferred, maksud edukasi atau pengalaman kerja. Terus habis itu kalau kira-kira buat aplikasi untuk WHO dan UN itu benar nggak sih katanya bisa nyampe 2 tahun gitu. Dan buat Kakak untuk ini buat pingin tahu aja buat Mas Wanda dan Kak Isya itu kerja di WHO dan UN itu menurut Kakak benefitnya untuk diri sendiri tuh apa? Gitu sih. Silakan Isya, kalau mau duluan. Bentar dulu ya. Iya. Jadi 3 ya. Yang pendek dulu deh nih, yang wait, no. Ini Ya, dekat ya? yang nomor 1 itu menurut Kakak lebih kalau UN itu lebih milih edukasi atau Oke, got it. pengalaman kerja? Sebenarnya tergantung role-nya. Jadi bisa kadang satu role prefer experience, satu lagi prefer education background. Contohnya, yang prefer education background itu biasanya yang lebih berat di research dan misalnya technical. Jadi misalnya ngurusin paten untuk virus tropikal, things like that, yang very specific dan berat di research, biasanya prefer education background yang spesifik atau S2, S3. Tapi kalau yang project management, jadi kalau dibaca requirements-nya lebih banyak project management, leading, management itu biasanya prefer working experience. Jadi apalagi ya, also misalnya training yang kerjaannya banyak training negara-negara member, butuh skill monitoring and evaluation, itu biasanya S1 pun menarik, tapi working experience yang dicari biasanya 5-6 tahun. Kemudian pertanyaan berikutnya, benefit pada diri sendiri ya. Wah, it's a profound question, but I think wherever you're working at, penting untuk selalu mengetahui apa, like what is it doing for me. Untuk saya pribadi, I'm so grateful for luasnya cakupan negara yang saya kerjain misalnya. I wouldn't work with, I don't know, portfolio saya mungkin biasanya mungkin akan Asia aja kalau kerja di Indonesia misalnya. Tapi di UN, di bidang saya jadi tahu, wow, ternyata economic policy di Lesotho dan Albania itu sangat ekstrim bedanya misalnya, dan itu mempengaruhi how I see my field as well, dan bukan cuman my economic knowledge, tapi ada unsur politics dan international affairs and culture and itu sih membuka banyak banget wawasan for
for me, looking at my specialization. So that's what I've been grateful for. Terus yang ketiga apa ya, Sabrina? Was it the Uh, internship? No. Kira-kira durasi application-nya untuk UI itu bener nggak sampai 2 tahun gitu? Bener. Memang it's unfortunately slow. For me, I always say UN itu adalah organisasi yang sangat hierarkikal. It's an old giant basically, so things do take slower. Tapi ya, I mean that's also international institution. Memang didesain untuk tidak terlalu cepat for a purpose, for diplomatic and politic reasons. Tapi memang rata-rata setahun sih setahu saya. Saya waktu itu kurang lebih 9 bulan. Jadi dapat apply November, maybe September, nyampe di Geneva April. But it's common to hear nothing. So usually my advice is apply and forget about it. And keep applying. Sekian. Terima kasih ya Kak Isha, sangat menarik. Boleh Pak Semanda dilanjutkan? Boleh, aku dari pertanyaan terakhir aja tadi juga ya, circle back. Jadi mengenai 2 tahun, memang ada yang 2 tahun, tapi yang seperti aku juga tadi seperti Isha bilang, biasanya sih kurang lebih setahun ya. Dapat istilahnya callback atau email balik. It takes time seperti Isha bilang juga, it's a giant, it's an old giant, dan kadang-kadang gue juga bingung di WHO kok masih sistem rekrutmennya masih kayak gini gitu. Very archaic kalau misalnya aku bilang ya. Walaupun HR sistemnya itu udah modern, tapi hierarkikal dalam segala bisa dibilang kayak public sector lah, sedikit kayak public sector. Approvalnya itu sekarang kita yang istilahnya kalau misalnya udah mulai masuk sistem UN ya, WHO itu ada yang namanya Red Book, jadi tanda tangan itu masih di bawah sekretaris ke bos. So I mean really old. Tapi ya emang don't be discouraged kalau memang tidak ada respon selama beberapa bulan atau hampir setahun. Apply and forget, of course. That's a good way, but keep applying. That's a good way untuk menyikapi hal-hal yang uncertain lah istilahnya untuk saat aplikasi saat apply. Pertanyaan kedua tadi mengenai ini kan, mengenai experience ya, ya kan, experience atau education ya kalau nggak salah ya. Mengenai experience education, kalau dari pengalaman aku ya, WHO itu juga ya memang ada posisi-posisi researcher, tapi usually researcher buat kita itu kontraktor. Jadi dalam artian it's an APW or agreement performance. Jadi berdasarkan kontrak, so not necessarily ada juga researcher untuk staff, but it's not very common. Banyakan itu emang kita melihat dari experience ya. Kalau misal aku boleh jujur dari pengalaman aku juga. Jadi experience trumps advanced degree, walaupun advanced degree itu merupakan salah satu gateway untuk kita bisa lihat experience kita sejauh mana. So this is actually a very important point. Karena yang aku lihat saat ini banyak sekali mahasiswa atau dari angkatan-angkatan adik saya ya, istilahnya tahun kelahiran 91, itu kebanyakan mereka itu karena udah discouraged dengan tidak diterimanya kerja atau nggak banyak panggilan kerja, mereka lanjut S2, habis itu nggak terima lagi, lanjut S3 gitu. So they're academians, jadi orang-orang akademik di mana pada akhirnya juga sulit untuk masuk ke dalam misalnya fit in the box di mana mereka openingnya dalam posisi sejauh mana, misalnya P2 susah untuk justifikasi bahwa kamu udah punya S3, you cannot be a P2 gitu. Jadi di situ harus dilihat juga sisi itu, either you have to sacrifice something dalam artian you'll be fine with the istilahnya not fresh graduate, apa sih namanya, kerja baru, posisi baru, P2 lah, entry point, or what's the trade off gitu loh, dari hal ini. Dan
usahakan sih walaupun memang tidak bekerja, tapi terus skill tingkatkan skill dan juga partisipasi banyak-banyak ke em, spesifik studi spesifik. Jadi misalnya COVID itu biasanya banyak mereka buka kayak seminar mengenai COVID lah, apalah vaksin lah, or network atau penanganan protokol kesehatan tiap negara. So you know what's happening satu dan juga mungkin untuk sertifikasi ya. Jadi mereka juga tahu. So you're not empty the whole time you're studying. You're doing something else that kind of build up into the point where sesuai dengan belajar apa yang kau pelajari gitu. Dan juga kalau memang susah, kalau memang emang nggak ada apa namanya istilahnya nggak ada motivasi untuk cari hal atau menyibukkan diri, um, it's a bit difficult kalau misalnya gue bisa bilang ya, karena emang pengalaman itu bisa dibilang uh, ya trumps academic kadang-kadang gitu. Dan juga specifically untuk beberapa posisi, apalagi posisi-posisi field, itu pengalaman nomor satu. So your degree won't be seen gitu loh. Nah, mungkin lo S2 MBA tapi lo dikirim ke Kinshasa. Ayo, mau ngapain? Dan itu ngurus sanitasi air. Walah, gue bisnis tapi dan harus ada trade off gitu. Trade off-nya adalah jangan ngelihat dari sisi kita sih, jangan don't be in our ivory tower, dalam artian don't be all high and mighty dengan gelar, tapi kita juga harus bisa get our hands dirty, balik lagi gitu loh ya, mengenai suatu pekerjaan yang emang sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kita lakukan gitu. Dan pertanyaan ketiga kalau nggak salah tadi mengenai what is it supposed to juga tadi benefit untuk diri benefit sendiri. sorry ya. Benefit untuk diri sendiri. Benefitnya ya wawasan makin luas, bener. Tahu apa yang terjadi selain di Indonesia, at least atau di Southeast Asia. Khususnya di kesehatan ya, maksudnya prokes mereka gimana, atau how does the government work in terms of membuat suatu kebijakan dari rekomendasi organisasi dari WHO khususnya. Sejauh mana partisipasi negara juga dalam suatu topik, misalnya untuk ini kita mau bantu Afrika nih, negara-negara mana aja nih mau nih. Kalau misalnya kita hanya di satu lensa satu negara, kita cuma bisa lihat sejauh Asia. Oh, Asia tuh cuma beberapa negara yang tertarik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari global lens, itu kita bisa lihat, oh, usually US ini suka main politik nih dengan Cina, dengan Rusia, segala macam. Jadi we know the political chess, istilahnya, the global political chess on what happens if a country needs help, or what happens if a country requires to do some immediate action terhadap satu tindakan yang bisa mempengaruhi relasi untuk beberapa negara sekitar di satu region. Dan juga satu hal lagi, bisa kenal banyak orang dengan nasionalisasi yang berbeda. So I think that's one of the benefit yang aku, at least what I experience ya. Jadi banyak saya tata krama dari orang beda negara yang kita bisa tahu juga. Ini lebih ke arah personal ya, karena mungkin secara profesional ya kita tahu cara mereka kerja. Tapi we know how Japanese bow and all those, I mean, really cliche. So at least it's important for socializing. That's also a key. Cara kita sosialisasi juga. Networking is yes, but again, sosialisasi dan juga build relationship. Itu juga penting. So yeah, so it's beneficial, and also knowing that we're helping the world, it makes you sleep better at night. Bisa dibilang itu. Alhamdulillah. Oke, Yep. jadi ini aku sebelum mau closing, cuman pertanyaan terakhir, tapi satu aja. Aku yakin Kak Mas Wanda dan Kak Isya pasti sempat ada situasi yang struggle banget. Nah, buat overcome-nya, kalau bisa dikasih key point-nya aja apa ya untuk overcome the most difficult situation in your life. One key point aja yang Kakak bisa kasih, Mas Wanda sama Kak Isya. The most apa? Sorry, tadi aku lagi baca chat. Sorry. The most, jadi aku ya ada the most struggling situation
pasti ada the most hardest or painful experience ketika kerja. Nah, aku cuma minta satu kata singkat, key point yang untuk nasihat how to overcome-nya gimana. Kayak untuk ingat apa yang bisa, kalau misalnya lagi susah gini, apa sih yang harus diingat gitu loh, untuk mengalahkan ini. Aku sih satu kata yaitu persevere, itu aja sih. We persevere in any situation, we persevere, we survive. Mungkin dua kata lah ya sama survive itu aja. That's basically it. Persevere and survive. Thank you. Mau nyontek, bagus juga nih, persevere. Persevere, setuju. Tapi also, kalau gue in difficult moments, accepting that things will go wrong, that way you'll get up quickly and figure things out quickly. I think that has helped me focus on just doing well, whatever I'm working on. Oke deh, sekarang kita mau closing. Terima kasih banyak banget atas narasumber kita, Mas Wanda dan Kak Isya, atas jawabannya dan hari ini partisipasinya. Jika kalau misalkan peserta-peserta ada pertanyaan lagi, bisa dikontak juga untuk kepada PPI-nya juga. Jadi sekarang kita mau closing dulu. Makasih banyak ya Kak dan peserta-peserta yang sudah partisipasi. Dan ya, Terima kasih atas. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Raka, Sabrina, juga Leonika dan kawan-kawan di PPI dan juga Isya. Kita ketemuan dong nih. Kita sama di Jenewa sama Sabrina juga nih sama Yonika. So, let's plan out. Nanti restoran buka tanggal 22 Maret. Siap, cus lah, Bali Indonesia. Bali Palace sekarang namanya. Yeah. Makasih. Makasih. Stay well. Dadah.